siang Kak, perkenalkan nama saya Richard Adami Syaloho. Di sini saya mau mewawancarai Kakak dari tugas Ibu Yasmin. Kalau boleh tahu Kak, nama Kakak siapa? Nama kakak Anggi. Kalau boleh tahu Kak, untuk latar belakang Kakak di sini sebagai apa? Latar belakang kakak dulu, kakak S1 Teknologi Informasi USU. Kalau boleh tahu Kakak di sini menjabat sebagai apa? Kakak sekarang di sini menjabat sebagai tenaga pendidikan. Tenaga pendidik. Kalau boleh tahu Kak, Kakak setuju nggak kalau ada pelatihan yang dilakukan di vokasi untuk mana tahu ada penerimaan mahasiswa Go Internasional? Apakah Kakak setuju? Setuju sih. Kalau boleh tahu Kak, alasan Kakak setuju? Alasan kakak setuju karena untuk Go Internasional ya yang pertama kan bahasa dulu. Kalau boleh tahu Kak, untuk pelatihan yang lain yang Kakak sarankan untuk Fakultas Vokasi apa aja Kak? Untuk fakultas vokasi mungkin ke ini aja ya, pendalaman aplikasi yang udah diterapkan USU ya. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Selamat siang Kak, perkenalkan nama saya Richard Adami Syaloho dari Prodi Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi. Kalau boleh tahu dengan Kakak? Oke, saya Dewi Permatasari dari Tenaga Kependidikan D3 Akuntansi. Kalau boleh nanya Kak, latar belakang Kakak sebelum bekerja di vokasi ini apa Kak? Kalau misalnya latar belakang saya, sebelumnya saya memiliki 3 pekerjaan sebelum di Fakultas Vokasi. Yang pertama itu saya sebagai waiters, itu pengalaman pertama saya. Itu pas saya kuliah. Kemudian yang kedua itu saya sebagai tenaga kependidikan di TK, itu di Sultan Iskandar Muda. Yang kedua saya di PTC Group, itu sebagai admin sosial media. Kalau boleh tahu Kak, jabatan Kakak di Fakultas Vokasi ini apa Kak? Jabatan saya sebagai staf tenaga kependidikan. Kalau boleh tahu Kak, itu tugas-tugasnya ngapain aja? Kalau misalnya staf tenaga kependidikan itu tugasnya itu seperti membuat surat keluar atau membuat surat beasiswa, kemudian menginformasikan tentang wisuda atau yang lainnya. Kalau boleh tahu Kak, sebelum masuk ke vokasi, apakah Fakultas Vokasi memberikan pelatihan kepada Kakak? Kalau sebelumnya itu pas kami awal itu ada dari tentang kode surat sih, itu kode surat tentang seperti PK atau itu kemahasiswaan, ke Bu WD, ke Pak WD atau Bu WD. Ini kan Kak ada apa? Untuk meningkatkan kualitas Fakultas Vokasi, untuk peningkatan mana tahu terjadi penerimaan mahasiswa Go Internasional. Apakah bagaimana tanggapan Kakak? Pelatihan apa yang perlu diberikan kepada Tendik di Fakultas Vokasi? Pelatihannya mungkin kayak bahasa Inggris gitu kan, karena itu suatu bahasa yang internasional gitu. Bisa juga kayak bahasa Jepang atau pelatihan yang lainnya supaya bisa melakukan interaksi antara mahasiswa dan tenaga kependidikan gitu sih. Baik Kak, terima kasih atas waktunya Kak. Oke, sama-sama. Nama saya Richard Adami Syaloho dari Prodi Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi. Kalau boleh tahu dengan Bapak? Nama saya Edi Maradona. Apakah latar belakang Bapak berhubungan dengan pekerjaan Bapak pada saat ini di Fakultas FEB USU? Latar belakang pendidikan. Iya. Latar belakang pendidikan sih kayaknya tidak sinkron sih tapi ya namanya kehidupan ya dihadapi. Kalau untuk ada sih yang lebih yang menyangkut atau yang bersentuhan dengan pendidikan saya sebelumnya dengan pekerjaan saya yang sekarang. Kalau boleh tahu Pak, Bapak sudah berapa lama bekerja di FEB ini? Sudah sekitar hampir kurang 3 tahun. Sebelum masuk ke FEB Pak, apakah ada pelatihan yang diberikan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis ini kepada staf-stafnya? Apakah ada pelatihan yang diberikan Fakultas FEB kepada staf pegawainya? Ya, ada beberapa yang sudah diberikan dari FEB ke karyawan dan staf-stafnya juga. Untuk selanjutnya Pak, kan akan diadakan kampus yang Go Internasional. Apakah ada pelatihan bahasa Inggris yang diberikan kepada Bapak? Pelatihan bahasa asing. Bahasa asing. Ya, untuk pelatihan bahasa asing ada diberikan dan itu
dikhususkan untuk bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu yang global gitu ya. Tapi kalau menurut saya untuk bahasa asing itu jangan cuma sekadar di bahasa Inggris saja, bisa untuk bahasa asing yang lainnya seperti Spanyol, Portugis ataupun Cina gitu. Kalau boleh tahu Pak, sebelum menerima pelatihan bahasa Inggris, apakah Bapak mengalami kesulitan dalam berbicara bahasa Inggris sebelum menerima pelatihan tersebut? Untuk bahasa Inggris saya sebelumnya saya ada mengalami namanya kurang percaya diri dalam berbahasa Inggris. Jadi saya untuk berbahasa Inggris satu dengan satu gitu. Jadi ya one by one gitulah berbahasa Inggris. Jadi saya ada mengalami kendala dalam masalah pengucapan. Setelah saya training bahasa Inggris itu, kita juga diajarkan di sana namanya saling conversation. Jadi ada pembicaraan gitu, pengucapan. Jadi ada kita nanti disuruh di depan untuk memperkenalkan suatu masalah atau topik atau bagaimana, terus penyelesaiannya bagaimana. Jadi di situ saya ada lebih percaya diri lah gitu dalam berbahasa Inggris. Terakhir Pak, apakah ada pelatihan yang dapat diterapkan untuk Fakultas Ekonomi Bisnis ini agar dapat menjadi lebih maju ke depannya? Ada seperti kita kalau misalkan namanya training manajemen risiko, ya tadi yang seperti saya bilang untuk latihan bahasa asing yang lainnya. Kemudian kalau bagi saya gitu training K3 ya, keselamatan dan keamanan kerja, itu aja. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Ya.